Guys, padahal kemarin yang heboh demo itu kan driver Gojek sama Grab di Indonesia. Coba kalau di Malaysia cukup punya IC. Sudah 5 tahun uang saya belum kembali. Lah, bukannya mereka dipilih karena yang paling jago bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Guys, padahal kemarin Ini yang dia, heboh guys. demo itu kan driver Gojek sama Grab di Indonesia. Tapi kok justru Malaysia yang bikin undang-undang perlindungan driver Grab dan semacamnya ini? ya. Jadi tanggal 28 Agustus kemarin, Malaysia resmi sahkan undang-undang perlindungan pekerja gig. Jadi supir Grab, kurir, bahkan creator sekarang wajib dikasih kontrak tertulis, nggak bisa di-ban sembarangan, wajib dapat jaminan sosial per keso, ini kayak BPJS di Indonesia, bahkan juga bisa ikut IPF atau tabungan pensiun resmi. Definisi Malaysia tuh nggak cuma mikirin hari ini, tapi juga mikirin masa depan mereka. Sekarang pertanyaannya, kenapa negara tetangga yang bergerak duluan? Padahal yang demo besar-besaran itu Indonesia. Kita punya jutaan pekerja gig, tapi apa perlindungannya? Ini yang disebut kabar baik datang, tapi dari negara tetangga. Artinya, perubahan positif yang kita harapkan justru terjadi di tempat lain. Menurut kamu nih, kenapa bisa gini dan harusnya siapa yang gerak duluan di Indonesia? Tulis di komentar biar diskusinya nggak cuma di jalanan, tapi juga di algoritma. Inilah Indonesia guys. Inilah Indonesia. Slow respon. Kalau rakyat berdemo mau tunjuk perasaan, Malaysia sebelum didemo udah ngasih perlindungan terhadap pekerja-pekerjanya. Coba bayangkan, yang demo Indonesia, yang dapat pekerja Grab, pekerja di Malaysia dilindungi sama negaranya. Kita udah respon besar-besaran, udah demo besar-besaran gitu, biar dikasih ini sama negara, bukan malah direspon, paling slow loh pokoknya. Ya, bukan hanya slow. Kadang guys, ya, kadang rakyat menuntut itu, kalau di negara kita nih, di Indonesia ini, bukan hanya slow, tapi kadang nggak dibuatkan aturannya, nggak direspon sama sekali. Kalau slow masih oke lah kan, kalau slow masih oke. Ini kadang nggak direspon sama sekali guys. Bayangkan. Jadi bersyukur buat teman-teman hidup di negara yang kerajaannya itu langsung merespon ketika ada keluhan-keluhan dari masyarakatnya, dari warganya gitu. Di kita parah guys. Parah di kita ini. Bener. Kalau kalian nggak percaya, mari sini. Duk berapa 5 tahun ke 10 tahun, baru tahu. Kalau setakat duduk 1 tahun 2 tahun nggak terasa itu. Tapi kalau udah 5 sampai 10 tahun, terasa tuh gimana hidup di Indonesia. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Di Indonesia kan, kalau kita mau kerja harus buat SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Itu kalau mau masuk salah satu pabrik, masih buat minta tanda tangan dari balai desa, apa semua segala macam. Tapi itu bayar loh. Kita punya KTP itu nggak ada gunanya kalau di Indonesia. Coba kalau di Malaysia cukup punya IC, dia sudah mendapatkan pekerjaan yang layak bagi warga negara Malaysia. Kalau orang asing cukup punya permit baru udah mendapatkan pekerjaan yang layak. Begitu kalau di Malaysia. Di Indonesia beda lagi. Kalau kita nggak bayar, nggak pakai uang banyak, kita nggak mendapatkan pekerjaan yang layak. Itulah Indonesia kayak gitu. Beda sama negara Malaysia. Negara Malaysia lebih asik lah pokoknya dibanding negara Indonesia. Bukan saya membanding-bandingkan antara Indonesia dengan Malaysia, bukan. Tapi ini faktanya loh. Di Indonesia kita punya KTP nggak ada gunanya men. Ijazah nggak ada gunanya men. Ya, semua apa-apa di Indonesia kerja itu harus dengan uang. Kalau kita banyak uang, kita bayar,
dapat pekerjaan yang layak, dapat pekerjaan yang enak. Ini faktanya. Ya itu memang faktanya guys. Bener kata abang tadi itu yang bercerita itu tentang gimana di Indonesia itu. Ya terlalu banyak syarat guys. Terlalu banyak peraturan. Ya terlalu banyak peraturan di sini. Ini bukti bahwa negara itu tidak bisa membuka lapangan pekerjaan yang layak untuk masyarakatnya. Sehingga membuat peraturan yang membuat rakyatnya itu apa ya, bingung gitu. Kayak gimana mau kerja, orang yang diminta itu ya uang, terus aneh-aneh lah peraturannya tuh aneh-aneh guys. Harus handsome lah, tinggi sekian meter lah, harus gini lah, harus gitulah, terlalu banyak peraturan gitu. Padahal kan ya seganteng sehandsome apapun orangnya, secantik apapun orangnya, tapi tak punya skill, tak punya kejujuran, rasanya percuma sih, percuma. Itulah kenapa banyak orang-orang kita itu yang nganggur, bahkan ya merelakan semuanya itu, ijazah udah sekolah tinggi-tinggi merelakan semuanya, akhirnya kerja kontrak atau kerja bangunan gitu. Banyak yang S1 yang sudah sekolah university tapi kerjanya sekarang jadi kuli bangunan atau kontraktor lah macam itu. Kalau di Malaysia kontraktor. Ya kan kasihan kan. Jadi kalau nggak punya uang di sini tuh ya jangan harap deh dapat uang, dapat kerjaan, bukan dapat uang ya, dapat kerjaan. Kalau dapat uang, kalau punya uang, nah bolehlah tuh dapat kerja yang enak, yang sedap gitu. Itulah ya, di Indonesia kayak gitu guys. Beda kalau di Malaysia. Gue udah pernah di sana guys, jadi gue tahu, ada sedikit tahu, banyak tahu lah gitu ya tentang cari kerja di sana gimana. Enak di sana guys, bener gue iri banget sama orang-orang sana itu, bener guys. Kita lanjut ke video selanjutnya. Ini deh guys. Sudah 5 tahun uang saya belum kembali. Aku lihat di sawah, katanya yang minta Kapolres, yang minta Kapolda, katanya duitnya gue judi online. Ini saya orangnya Pak, tolongi saya Pak, tolong Pak, aku lihat di sawah Pak. Aku lihat di sawah Pak, tolong Pak, aku lihat di sawah Pak, aku yang ditipu oknum polisi, saya Pak orangnya Pak, tolong Pak. Aku lihat di sawah Pak, bocah loro Pak, mendingan kan gak kena polisi. Oknum polisi adanya wartono Pak, saya orangnya Pak, sudah 5 tahun uang saya belum kembali Pak, tolong Pak bantu saya Pak. Jadi guys, seorang bapak ini jual sawah, jual ladangnya, jual tanahnya untuk bayar agar anaknya itu bisa masuk jadi polisi guys. Jadi bapak ini kurang lebih itu habis 1 miliar. 1 miliar tuh berapa ya duit ringgit ya? Waduh, banyak guys, pokoknya 1 miliar itu. 1 miliar rupiah ya, bukan 1 miliar ringgit ya. 1 miliar guys. Jadi jual sawah, jual tanahnya, jual ladangnya itu untuk bayar anaknya agar masuk polisi. Jadi yang seperti aku omongin tadi, cari kerja di sini itu, kalau nggak punya uang nggak bisa masuk. Ini bapak ini ya, udah habis tanahnya udah dijual, sawahnya udah dijual, ladangnya udah dijual. Akhirnya anaknya nggak masuk juga ke polisi. Artinya apa? Masih ada orang yang lebih banyak uangnya dari bapak ini. Jadi anaknya bapak ini nggak diterima kerja jadi polisi. Gitu guys. Gimana mau tegak hukum kita coba? Gimana mau tegak hukum kita? Kalau banyak oknum polisinya di sana jadi polisi itu karena membeli bayar pakai uang. Akhirnya apa? Negara kita, polisi kita itu banyak yang apa ya? Kalau ada orang report polis gitu, minta uang, kalau mau di ini minta uang. Makanya, guys, orang yang korupsi itu aman di sini. Banyak yang aman lah gitu ya. Pokoknya siapa yang punya uang itu yang bisa beli, guys gitu.
Intinya gitu guys, di sini guys. Kasihan kan bapak-bapak tadi tuh. Bayangkan guys, seorang mau jadi polisi aja itu harus bayar. Gimana mau tegak hukum kita? Bayangkan. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Danantara berangkatkan 36 direksi ke Swiss untuk sekolah bisnis. Lah, bukannya mereka dipilih karena yang paling jago bisnis. Kalau mereka masih butuh sekolah, berarti ini anak magang. Kalau kejadiannya seperti ini, ada dua kemungkinan. Salah rekrut atau salah kaprah. Seharusnya mereka dilantik menjadi direksi itu sudah siap kerja. Sudah siap memutarkan uang dan modal untuk mendapatkan profit setinggi-tingginya. Kalau mereka masih kebingungan dan masih butuh sekolah, jangan jadi direksi. Mendingan jadi mahasiswa MBA aja dulu. Kalau kalian sekolah terus bisnis siapa yang jalanin? PA? Gue tuh inget banget guys sama statement Pak Prabowo. Ketika berpidato, Pak Prabowo itu bilang kalau orang-orang yang duduk di Danantara ini, yang menjadi direksi di Danantara ini adalah orang-orang pilihan. Artinya orang-orang ini sudah menguasai apa yang harus dilakukan di Danantara. Ternyata sekarang udah kebongkar, ternyata orang-orangnya juga pada belajar guys. Pada belajar. Padahal guys, orang-orang itu yang mau disekolahkan ini ya, yang mau disekolahkan ke Swiss ini, itu orang-orang kaya guys. Orang-orang kaya semuanya. Kalau menurut gua guys sih, lebih baik cari tuh mahasiswa-mahasiswa yang apa ya? Yang bergerak atau ambil jurusan ekonomi atau ambil jurusan yang sesuai di Danantara, lalu mereka sekolahkan ke Swiss biar paham gimana mengelola Danantara. Katanya Pak Prabowo yang bilang udah orang-orang ini udah terbiasa bekerja seperti ini, menguasai apa yang harus dilakukan di Danantara. Tapi kok masih disekolahkan, Pak? Ada apa ini? Katanya efisiensi anggaran. Ini kan namanya buang-buang anggaran, Pak. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Silahkan tulis di kolom komentar apa pendapat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, selawat.